Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang masih kesulitan dalam masalah mengirim jurnal ya. Yang kita bahas di sini adalah hanya sebatas jurnal nasional. Jadi dalam mengirim jurnal itu teman-teman sekalian, tidak hanya sekedar kita punya naskah, kemudian kita submit, kemudian kita nunggu informasi dan lain sebagainya, kemudian publish. Tentu persoalan yang muncul saat ini adalah bagi teman-teman mahasiswa ataupun dosen, bukan masalah dibikin artikelnya, tetapi artikelnya sudah ada, tetapi sulit diterima, kemudian juga tidak publish, ditolak, atau tidak ada informasi dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal itu, maka saya pada kesempatan kali ini izinkan untuk memberikan tutorial. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui bagaimana agar jurnal itu dapat langsung diterima atau berpeluang diterima oleh jurnal yang kita tuju. Tentu yang dimaksud di sini adalah hanya jurnal nasional saja ya, kita tidak bahas yang jurnal internasional. Oke, lalu apa saja hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam masalah mengirim artikel jurnal? Yang pertama, teman-teman sekalian, teman-teman lihat template jurnalnya. Nah, ini kadang dari beberapa pengalaman menurut teman-teman ya, pengelola jurnal, kebanyakan yang ditolak jurnal itu teman-teman bukan isinya jelek, tetapi tidak sesuai dengan template. Ini sederhana, tetapi banyak yang ditolak hanya karena persoalan template. Nah, apa salahnya di template, Pak? Nah, di template itu kan ada aturan, hurufnya apa, kapital atau tidak kapital, miring tidak miring, ukurannya berapa, spasinya berapa, kiri kanannya apa, dan lain sebagainya. Maka kita suka atau tidak suka, teman-teman sekalian, ikuti saja template jurnal yang sudah ada. Walaupun kita nggak suka dengan modelnya. Dan harus sangat sama persis. Bayangkan teman-teman kalau misalnya editor jurnal itu menerima naskah kita dibandingkan dengan template-nya, kapitalnya salah, penomorannya salah, model tabelnya salah, penjudulan gambarnya salah. Udah, itu kemungkinan di-reject. Jadi sebetulnya yang lebih penting itu adalah template nomor satu, sama persis. Jangan ditawar sedikit pun. Misalnya, abstrak harus 150 kata. Ikuti aja teman-teman, 150 kata. Mau tidak mau begitu. Kemudian misalnya abstrak harus bahasa Inggris, ikuti. Harus miring dan seterusnya. Keyword harus 5 kata maksimal. Ikuti aja teman-teman. Nah, kebanyakan jurnal di reject itu bukan karena isinya jelek, tetapi karena tidak menyesuaikan dengan template. Artikel itu harus sudah siap sejak dari awal. Jangan sampai kita mau mengirim jurnal, itu artikelnya tidak ada. Nah, kemudian ada langkah kedua, yaitu adalah tentukan tujuan jurnalnya, kita mau jurnal yang mana. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa cari di Instagram, itu ada beberapa IG yang menyediakan informasi tentang publikasi jurnal. Tinggal di-follow saja di situ, biasanya ada info yang secara berkala, bulan ini, tahun ini, jurnalnya ini, skupnya ini, dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Jadi tinggal di-follow saja IG-nya, kita akan mendapatkan info yang berkala. Atau teman-teman bisa menentukan jurnalnya itu melalui sinta.kemdikbud.co.id. Teman-teman tinggal cari aja di situ nama jurnalnya, mau Sinta 1 sampai Sinta 6. Pilih Sinta berapa yang mau kita targetkan. Usahakan teman-teman kalau bisa submit itu tentu ke jurnal yang sudah terakreditasi, walaupun Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 misalnya begitu. Jadi tentukan dulu tujuan jurnalnya mau yang mana. Tidak harus satu teman-teman. Teman-teman bisa memberikan beberapa pilihan, kita list nanti mana jurnal yang akan kita tuju. Oke, jurnal yang akan kita tuju itu berdasarkan apa? Berdasarkan fokus dan skopnya. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah teman-teman memastikan bahwa artikel kita itu sesuai dengan skop yang kita, atau skop jurnal yang kita tuju. Misalnya teman-teman artikelnya tentang pendidikan matematik, tentu mengirim artikelnya juga
harus ke jurnal yang bersifat pendidikan matematik atau isinya pendidikan matematik. Nah, skupnya itu di situ ada, misalnya ada pendekatan, ada metode, ada media, kemudian ada kurikulum, ada pendekatan-pendekatan pembelajaran. Nah, di jurnal itu ada skup-skupnya itu. Nah, itu harus diperhatikan agar jurnal kita tidak ditolak. Yang keempat adalah tipsnya teman-teman, lihat jadwal keberkaraan jurnal. Ada jurnal yang rutin, misalnya dipublishnya setiap Juni dan setiap Desember. Nah, keberkalaan itu dilihat dari riwayat jurnalnya. Jadi teman-teman harus dipastikan bahwa jurnal ini terbitnya kapan. Kalau misalnya terbitnya Mei, nah biasanya deadline-nya itu akhir April. Biasanya begitu. Jadi jangan terlalu mepet ke deadline. Oleh karena itu ketika memilih tujuan jurnal itu pastikan yang masih ada waktu kita untuk membuat artikelnya lebih bagus. Jadi jangan terlalu mepet karena biasanya naskah sudah penuh. Bahkan biasanya untuk publish Mei atau Juni itu Februari itu kadang sudah ditutup, teman-teman. Maret itu kadang sudah ditutup. Jadi kalau naskahnya belum ready, lebih baik agak mundur sedikit, nyari jurnal yang agak Juni Juli gitu ya terbitnya supaya ada waktu kita untuk menyiapkan naskah dengan baik. Kemudian tips berikutnya adalah yang keberapa? Yang kelima adalah teman-teman cari nomor kontak jurnalnya. Nah, ini penting. Karena begini, kalau kita submit, kadang kita tidak ada info. Kita tidak tahu jurnal itu nerima naskah atau tidak. Jangan-jangan itu jurnalnya sudah penuh begitu ya. Karena per jurnal itu rata-rata hanya 10 naskah. Jadi kalau kita ngirim kemudian di sana kuotanya sudah penuh, nah, tanda kutip ya, kemungkinan naskah kita akan dicuekkan. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke OJS-nya, masuk ke jurnal tujuan, kemudian cari di situ kontak. Entah itu ke editor atau ke bagian admin ya, atau di situ mungkin jurnal kontak atau istilah lainnya. Nah, ditanya dulu ke situ teman-teman sekalian. Tanya misalnya apakah jurnal ini menerbitkan di waktu yang akan datang, dalam waktu dekat. Kemudian kalau menerbitkan, kemudian teman-teman sampaikan saya berencana menerbitkan judul ini. Apakah judul ini relevan dengan jurnal yang dimaksud itu? Artinya skupnya itu sama fokusnya itu diterima nggak kalau judulnya begini? Karena beberapa jurnal kadang tidak terlalu spesifik skupnya ya. Misalnya judulnya adalah pendidikan Islam ya. Tapi di dalamnya misalnya sangat spesifik terhadap metodologi pembelajaran misalnya begitu. Sementara teman-teman naskahnya tentang kurikulum pembelajaran misalnya. Nah, itu ditanyakan dulu seperti itu. Nah, kalau ternyata si pihak jurnal menyatakan, oh iya kami membuka untuk penerima naskah, maka kita bisa submit. Tetapi kalau setelah dikontak ternyata jurnalnya itu, editornya atau adminnya itu kurang responsif, maka lebih baik kita cari jurnal yang lain. Karena kita nanti sia-sia teman-teman. Submit sudah lama, tetapi tidak ada informasi. Nah, itu penting. Dicari nomor WA-nya, dicari emailnya, kemudian kita kirimkan dan sampaikan bahwa kita akan menerbitkan jurnal. Kemudian langkah berikutnya adalah, yang harus diperhatikan teman-teman sekalian adalah lihat arsip jurnal. Nah, ini penting juga. Jadi di situ ada current, ada arsip ya. Dicari saja di OJS-nya. Nah, di situ dicari teman-teman arsipnya itu rata-rata jurnal itu isinya tentang apa. Maka kita pun bisa menebak jurnal kita diterima atau ditolak. Nah, salah satu caranya adalah perhatikan kebiasaan jurnal. Jurnal itu nerima naskahnya sejenis apa? Karena gini teman-teman, misalnya jurnal tentang pendidikan Islam misalnya. Tetapi jurnal-jurnal yang ada di arsipnya itu kebanyakan adalah telaah pemikiran, telaah konsep, telaah ayat, hadis tarbawi dan sebagainya. Ketika kita memasukkan misalnya tentang metode kuasi eksperimen, nah itu apa ya, kurang sesuai dengan kebiasaan jurnal. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena masing-masing jurnal itu kan ada tim editornya. Nah, tanda kutip ya, masing-masing editor itu, pengelola jurnal itu ada semacam lebih suka ke yang mana gitu, lebih prioritas ke yang mana. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dibuka arsipnya, kemudian dilihat rata-rata penelitian yang ada itu nerimanya jenis apa. Kalau ternyata ngirimnya kita adalah kuasi eksperimen gitu ya, PTK misalnya. Sementara di arsipnya itu kebanyakan telaah pemikiran, studi literatur dan lain-lain, maka ya kemungkinan jurnal kita akan ditolak. Jadi lebih baik lihat dulu itu arsip jurnal yang sudah ada. Nah, yang terakhir kemudian ikuti saran revisi-revisi dari editor atau pengelola jurnal. Tapi setahu saya, pengalaman saya teman-teman, revisi dari editor itu
sebetulnya tidak rumit-rumit amat begitu ya. Biasanya menambahkan teori, menyesuaikan dengan template, kemudian penulisan dengan menggunakan Manly. Tapi biasanya sekarang Manly sudah kita pakai Manly semua. Nah, jadi referensi manager pun di situ biasanya mintanya menggunakan model apa gitu ya. Atau model MLE, kita ikuti aja teman-teman. Suka nggak suka ikuti aja. Harus sama persis dengan template yang ada. Nah, kalau teman-teman lihat template bingung, maka download di arsip. Dibandingkan ini template, ini yang arsip. Supaya kalau lihat arsip itu yang sudah jadi itu lebih gampang kita memahaminya. Itu seperti sederhana, tetapi banyak jurnal yang ditolak hanya karena persoalan template. Itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.